Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Guru Dram Iman. Salam dari Pulau Bintan. Nah, kali ini kita lanjut lagi ke pelajaran kita yang berikutnya. Kali ini kita akan mencoba membagi antara tangan dan kaki gitu. Saya mengambil ketukan dari paket pelajaran drum pemula saya yang kalian bisa langganan. Link untuk berlangganannya saya berikan di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini. Nah, biasanya kalau teman-teman yang baru belajar drum itu sering ngalamin nggak kaki ngikut tangan atau tangan ngikut kaki? Misalnya kayak kalian main ketukan kayak gini. Ini kan hi-hatnya stabil nih. Tapi sering kali yang terjadi tuh jadi kayak gini. Jadi kayak gitu. Sering ngalamin kayak gitu. Nah, sekarang kita akan membagi antara tangan dan kaki biar nggak ngikut kayak gitu tadi. Caranya gimana? Nah, video yang sebelumnya kan saya sudah mengajarkan bahwa kalian perlu menghitung dengan keras. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, gitu kan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Masih ingat pelajaran yang sebelumnya? Nah, di sini lebih detailnya di paket belajar dan pemula saya. Itu diketukan di hitungan 1, saya akan mainkan bass drum. Jadi, ini kan hi-hat ini mainkan di 4-4-nya. Makanya perlu kalian hitung dengan keras. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kalian sudah bisa mainkan itu, bass drumnya kemudian kalian mainkan di hitungan 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, kalau udah bisa, baru kemudian kita akan memasukkan bass drum. Ini mulai agak susah di antara hitungan 2 dengan 3. Jadi saya akan pelankan misalnya gini. 1, 2, antara 2 dengan 3, kita akan masukin bass drumnya sendiri. Nah, usahain si tangan jangan ngikut. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itulah kenapa perlunya kalian menghitung dengan keras supaya pas di 2,5 di mana bass drumnya main dan dia nggak bareng. Dia 2, 2,5, 3 gitu. Jadi nggak bareng dengan hi-hat. Itu usahain kalian bisa mainkannya di tengah-tengah itu. Makanya kalian perlu menghitung dengan keras. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kalian udah bisa mainkan itu, langkah berikutnya adalah kita akan masukin snare drumnya yang kita pukul pakai tangan kiri di hitungan 3. Oke, yang sebelumnya tetap kita mainin. Oke, jadi itulah gunanya dihitung dengan keras. Hitungan itu hanya untuk memudahkan kita belajar membagi antara tangan dan kaki yang mana yang suka ngikut. Nah, setelah kalian sudah bisa memainkannya dengan lancar, hitungan itu akan kita hilangkan dan nggak perlu lagi dipakai hitungan lagi gitu. Jadi hitungan itu intinya untuk memudahkan kalian belajar. Setelah udah bisa, udah jangan ngitung lagi, jangan kepentok harus ngitung. Hitungan itu harus hanya untuk dipakai untuk memudahkan kita belajar. Oke, lagi ya. Snare drumnya di hitungan 3. Tu, wa, ga, pat. 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 Kalau udah bisa, dicepetin aja dan kemudian hitungannya dihilangkan. Tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Oke, nah kalau udah bisa, kemudian langkah berikutnya kita gunakan metronom. Seperti yang saya minta di
panduan belajar drum saya, paket belajar drum saya, itu kalian perlu bisa mainkannya sampai di tempo 80. Ini minimal, tempo 80 minimal. Kalau kalian pingin bisa mainkannya sampai tempo 200, ya nggak masalah. Tapi setidak-tidaknya kalian bisa sampai tempo 80 sebelum kalian lanjut ke ketukan yang berikutnya. Jangan kalau belum bisa 80, udah langsung mau ketukan berikutnya, jangan. Bisa dulu stabil di tempo 80, baru lanjut ke ketukan berikutnya. Kalau mau dilebihin ya silahkan juga, tapi minimal kalian bisa di tempo 80. Ini tempo 80 nih. Oke, kalau saya mainkan di tempo 80 jadi gini. Oke, nah kalau kalian mau lebih lagi, kalian mulai pindahkan dari yang tadinya kalian mainkan di hi-hat ya. Kalian pindahkan mainkan di right cymbal seperti berikut nih. Gapan. Oke. Udah bisa. Kalau udah bisa, kemudian kita tambahkan hi-hat di kaki kiri. Kita mainin gini aja, diinjak begini doang. Tapi si hi-hatnya ngikutin, saya tinggiin deh biar lebih jelas hi-hatnya. Oke. Tapi ini nggak enak. Oke, tapi dia ngikutin metronom, jadi bareng dengan metronom hi-hatnya. Kalau kalian belum bisa, main ini dulu aja. Baru di tengah jalan, kalian mulai gerakan si kaki kiri kalian di hi-hat. Oke, nanti mungkin di tengah jalan kalian akan ngaco gitu. Jadi ngaco kayak gitu, nggak apa-apa, berhenti aja dulu, mulai lagi main. Baru kemudian hi-hatnya kalian mainkan. Kalau mulai ngaco, diemin aja dulu gitu. Baru kemudian kalian coba lagi hi-hatnya. Nanti si hi-hat ini akan menggantikan metronom. Jadi kalau saya matikan metronomnya, nanti si hi-hat ini fungsinya banyak. Kalian perhatikan hi-hat saya jalan terus kan? Jadi nanti fungsi hi-hatnya akan seperti itu membuat kita jadi terbiasa menjaga tempo dengan kaki kiri kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga tidak puas, dan kalau kalian tidak puas, kalian ikutan aja berlangganan paket video belajar dan pemula dari saya, karena di situ lebih detail penjelasannya dan juga ada penjelasan not baloknya. Jadi kalian akan mendapatkan nanti not baloknya di sana, itu jadi lebih detail, lebih mudah untuk dimengerti, dan kalian lebih mudah untuk mengikuti pelajaran dari saya. Oke, sampai ketemu lagi. Salam dari Pulau Bintan.